Kalau kita berbeda pendapat enggak masalah, tapi jangan saling menyalahkan. Itu saja kuncinya. Kalau Anda sudah menyalahkan orang lain padahal itu masih perbedaan pendapat, itu Anda yang salah namanya. Wong hukumnya memang berbeda kok, ada perbedaan pendapat, kok Anda mengatakan itu jelas salah? Enggak jelas salah, itu masih perbedaan pendapat. Ini bid'ah, ini kafir, ini sesat, ini neraka. Waduh, kok salah semua jadinya. Dan memang dalam teori debat kan harus begitu ya. Jangan sampai memberikan angin segar kepada lawan debat gitu. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ini tidak bagus secara akhlak. Makanya para ulama itu memilih jalan debat itu sebagai jalan terakhir kalau orangnya sudah tidak bisa diingatkan. ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله سنرضى بفضل الله وكونوا عوننا لله سنرضى بفضل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil-qabul wa tamami kulli sul bijahi Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma arwahil mujtahidin muqallidin fiddin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wal awliya fil kauni ajma'in halat arwahuhum min masyarikil ardi ila magharibiha. ثم الأرواح أولياء وصلحاء وشهداء هذه البلدة ونخص بذكر الأولياء التسعة وبذكر مؤسسي جمعية نهضة العلماء وبذكر الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر مربي الحبيب جعفر بن شيخنا السكاف ثم إلى روح الشيخ أحمد كشري بن ستيك وإلى روح السيد محمد بن علي المالك المكي الحسني وإلى روح الشيخ محمد خليل بن عبد اللطيف بن كلن وإلى روح الشيخ زين الحسن جينغونغ وإلى روح الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح الإمام النووي وأصولهم وفرهم ومشايخهم والمنتسبين إليهم وإلى أرواح مشايخنا ومشايخكم رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم وبعلومهم ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وأن الله يرزقنا إخلاص النية وصدق النية في إعلاء كلمات الله في خدمة رسول الله في الحفاظ على القرآن والسنة ويرزقنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا أولادا صالحين وذرية طيبة ويرزقنا الصحة والعافية والسلامة بجاه المصطفى خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا مقبولا برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ya rabbal alamin. Amma ba'du, lesan juga perlu dijaga ketika kita berdebat atau berdiskusi. Ini juga kalau bisa jangan sering-sering lah, meskipun ya penting, tapi jangan terlalu sering. Berdebat atau berdiskusi, atau yang lebih kenceng lagi apa? Apa lebih kenceng lagi dari debat? Ya debat ya paling kenceng gitu. Panas bahasanya ya. Yang sering panas itu apa? Gontok-gontokan itu apa? Debat. Jadi pertama, untuk berdiskusi di bidang ilmu pengetahuan boleh, silahkan saling adu argumentasi, tapi kalau bisa diskusikan hal-hal yang penting, hal-hal di dalam agama yang sifatnya masih khilaf jangan didiskusikan terlalu dalam, masih khilaf kok ya. Kan ada banyak hal di dalam agama ini yang hukumnya apa? Khilaf. Ada kitab khusus membahas khilaf, Ikhtilaful A'immah Rahmatun lil Ummah. Itu ada kitabnya, saya punya kitabnya itu. Isinya hukum-hukum yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Ternyata banyak. Kalau puasa itu wajib, sepakat, semua ulama sepakat. Tapi niatnya puasa gimana caranya? Nah itu sudah nggak sepakat itu. Ada yang harus setiap malam atau setiap hari diniati, ya, seperti yang kita lakukan. Ada madhab lain yang cukup 1 hari pertama, niat 1 kali untuk sebulan, bisa. Masih ada khilaf itu. Jadi puasa wajib sepakat, tapi cara niatnya bagaimana? Itu ada, sudah nggak sepakat itu. Ya. Di dalam hukum wudu, hukum sholat, banyak. Wudunya sepakat, wudu harus sebagai syarat apa? Sahnya sholat. Tapi caranya wudu, sunnahnya wudu, yang membatalkan wudu itu ada perbedaan pendapat. Sholat juga sama, caranya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, makruhnya sholat, itu ada perbedaan pendapat. Banyak perbedaan pendapat, bahkan dikatakan dalam sebuah buku, justru hukum yang disepakati itu sedikit di antara para ulama. Bahkan yang lebih banyak itu adalah apa? Perbedaan. Makanya kita punya 4 madhab. Ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, kalau kita bicara tentang perbedaan pendapat, gak usah jeru-jeru gitu loh. Ya kita memang harus memaklumi adanya perbedaan pendapat. Misal, ya, ada orang kunut subuh dengan orang yang tidak kunut. Ini sama-sama punya dasar, punya. Sama-sama punya dalil, punya. Nggak usah kelahi, nggak usah berkelahi, ya, nggak usah berkelahi. Wong sama-sama punya dasar. Tapi jangan sampai yang tidak kunut kemudian mengatakan yang kunut tidak ada dalilnya, itu salah. Sama dengan orang tahlil ya. Ada orang tahlil, ada orang yang tidak membolehkan, ada orang yang tidak mau tahlil, bukan tidak membolehkan tahlil, tidak mau tahlilan. Ya wis, sing gak gelem tahlilan yo karep sak karepe. Tapi jangan sampai yang tidak mau tahlilan menyalahkan yang tahlilan. Apalagi mengatakan tidak ada dalilnya. Sama-sama ada dasarnya itu. Sama-sama ada dalilnya. Ziarah kubur syirik. Wah. Hah?
Ziarah kubur apa? Syirik katanya. Itu yang bahaya itu yang salah. Kalau Anda tidak mau ziarah, urusan Anda lah. Tapi jangan mengatakan ziarah kubur itu tidak ada dalilnya. Jelas itu perintah Rasul kok. Aku dulu melarangmu ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Itu perintah Rasul, jelas. Tawasul, syirik. Waduh, bahaya. Ila hadrati syirik. Ya. Jadi yang saya baca setiap ngaji itu ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati, syirik semua. Apakah benar demikian? Enggak. Tawasul ada dalilnya. Tabarukan ada dalilnya. Air minumnya seorang alim kita minum supaya dapat berkah, kita cium tangan supaya dapat berkah, ada dalilnya. Makanya kalau kita berbeda pendapat enggak masalah, tapi jangan saling menyalahkan, itu saja kuncinya. Kalau Anda sudah menyalahkan orang lain padahal itu masih perbedaan pendapat, itu Anda yang salah namanya. Wong hukumnya memang berbeda kok, ada perbedaan pendapat, kok Anda mengatakan itu jelas salah? Enggak jelas salah, itu masih perbedaan pendapat. Macam-macam, ya. Makanya ya perlu kita ini menjadi paham dulu dengan hukum, baru kita ngomong perbedaan pendapat, baru menghukumi orang. Jangan ngaji kitab belum tapi sudah mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Wah, sesat kamu itu. Waduh, padahal ngajinya Arba'in belum hatam, ya. Apalagi Riyadhus Shalihin, apalagi Bukhari Muslim. Ya jangan mudah mengatakan gitulah. Ini bid'ah, ini kafir, ini sesat, ini neraka. Waduh, kok salah semua jadinya? Enggak lah. Kalau kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita memahami, oh Anda madhabnya ini, oh iya memang berbeda dengan madhab kami, ya sudah, ayo sama-sama sholat, beda madhab. Kalau di Masjidil Haram itu semua aliran ada di situ, ya, semua aliran. Jadi kalau subuh itu imamnya meskipun nggak kunut, tapi diamnya lama, memberikan kesempatan bagi yang kunut. Nah begitu. Kalau subuh nggak kunut di Masjidil Haram, di Madinah, ya. Tapi kalau witir, ya, malam-malam ganjil, apalagi malam 27, kunutnya setengah jam. Iki jelasnya ya opo sih hukumnya kunut bagi mereka ini? Katanya nggak boleh. Lah kok pas witir kunutnya dawa? Wah subuh gak kunut, ya wallahu alam, ya, punya dasar sendiri itu. Coba lihat kalau sudah malam 27 gitu. Oh kunut, lama kunutnya. Tapi nek subuh ndak gelem kunut. Ya. Ya itu perbedaan pendapat, ya gak apa-apa. Makanya kita itu penting dalam beribadah, ikut madhabnya siapa, itu penting. Oh saya ikut madhab Syafi'i, penting. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu sudah ada dasarnya. Menurut madhab Syafi'i begini dasarnya. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhul asri, melafatkan niat itu menurut Imam Syafi'i penting. Penting untuk melafatkan niat sebelum sholat, karena lafat niat itu akan membantu hati dalam berniat. Niat itu kan dari dalam hati, ya. Ketika Anda Allah, nah, ketika Allah itu niat dalam hati juga jalan, mulai.
Nah, supaya niat dalam hati itu mudah, maka tuntunlah dengan lafaz. Makanya sebelum kita takbir, usolli fardhu zuhri, usolli fardhul asri, itu penting. Niat itu bukan di lafaz lesannya, di dalam hati. Jadi kalau dalam sholat itu yang dikatakan niat adalah ketika Allah, di dalam hati saat Allah itu, saya niat sholat duhur, saya niat sholat asar, saya niat sholat fardu zuhur, begitu ya. Karena harus ada qasdul fi'li, ada ta'yin dalam niat itu, ada fardiyah ya. Usolli itu qasdul fi'li, fardo itu fardiyahnya, kefarduannya. Ini sholat fardu apa sunnah, itu harus disebut ya. Terus ini sholat apa, zuhur apa asar, harus diperjelas dalam niat ya. Terus kalau makmuman, kalau kita makmum berarti menyebut makmuman, itu juga harus wajib dalam niat sebagai makmum. Kayak begitu-begitu itu kita pelajari dalam fikih. Oh, ternyata kalau Imam Syafi'i melafadzkan niat itu penting, yustahab, apa? Dianjurkan. Kalau imam yang lain enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting jangan menyalahkan. Dah. Ini biasanya dalam debat itu, dalam berargumentasi itu, pokoknya kita ini tidak mau kalah, ngono ya. Meskipun orang lain ada benernya. Dan memang dalam teori debat kan harus begitu ya. Jangan sampai memberikan angin segar kepada lawan debat gitu. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ini tidak bagus secara akhlak. Makanya para ulama itu memilih jalan debat itu sebagai jalan terakhir kalau orangnya sudah tidak bisa diingatkan. Misalnya ada manusia ngaku malaikat, ya ada nggak? Ada. Atau ada manusia ngaku nabi, ya. Atau ada manusia punya pemikiran tentang Islam tapi menyesatkan, sudah diingatkan berkali-kali secara baik-baik, kok nggak mau berubah dan dia terus berdakwah dengan kesesatannya. Maka biasanya para ulama mengajak dia debat, bukan untuk menunjukkan keilmuan si ulama, supaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia ini salah pikirannya, salah pemahamannya. Kan kalau sudah kalah debat itu ya malu dan gak laku, gak didengerin orang. Tapi ulama itu mesti jaga, jangan debat dulu sebelum itu harus gitu. Makanya jarang guru-guru kita ngajarin dahulukan debat, itu enggak. Debat itu paling belakang, dan itu memang perintahnya Al-Quran begitu. Ud'u ila sabili rabbika, pertama apa? Bil hikmah. Dahulukan hikmah. Kalau kamu berdakwah itu dahulukan hikmah dulu, dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara contoh. Jadi kamu ngingetin orang bukan dengan nasihat, tapi dengan memberi contoh. Nggak usah ngomong, kok contohin saja. Orang yang peka akan meniru dan merasa yang dia lakukan selama ini salah. Oh, itu sudah tanpa perkataan, nasihat sudah tersampaikan. Itu bil hikmah namanya. Kalau masih perlu ada penekanan, wal mau'izatil hasanah. Kalau mau memberikan nasihat, sampaikan nasihat tapi yang baik. Jangan dikata-katain. Diberi nasihat yang baik.
Baru kalau nggak mempan, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau harus berdebat, maka berdebatlah tapi dengan cara yang baik. Berdebat dengan cara yang baik itu ya mematahkan argumen, tapi tetap bisa menjaga kehormatan orangnya, gitu ya. Karena berdebat itu kan tentang ilmu, tentang pengetahuan, tentang pemikiran. Jangan sampai kita membahas tentang pemikiran, tapi yang kita serang justru pribadi orangnya. Itu sudah nggak baik. Gitu. Berapa banyak orang berdebat yang diserang bukan topiknya, tapi pribadi orangnya. Akhirnya yang muncul bukan perdebatan positif, tapi perdebatan yang saling menjatuhkan, satu sama lain menjatuhkan. Ini nggak baik, ya. Apalagi kalau yang diperdebatkan tadi itu hal-hal yang memang furu'iyah, masih ada perbedaan pendapat. Ya sudahlah, jangan diperdebatkan terlalu dalam. Ya memang ada khilaf, ada perbedaan di situ. Sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau yang kamu yakini begitu ya silakan. Yang kami lakukan ya yang ini. Gitu ya. Jadi enak. Kalau kamu nggak sama dengan aku maka kamu kafir. Nah, itu yang masalah, kayak gitu-gitu itu yang masalah. Kalau kamu nggak sama dengan saya berarti kamu fasik, kamu sesat, neraka. Waduh, wabeh mbok nerokono kabeh rek. Soro. Ya. Apa itu maulid? Yang maulidan bid'ah. Yang maulidan bid'ah. Giliran anaknya ulang tahun, tiup lilin dia. Ya. Apa bedanya maulid dengan ulang tahun? Anaknya ulang tahun, tiup lilin. Itu lebih bid'ah daripada maulidan ya. Kalau mau bid'ah-bid'ahan gitu ya. Lucu saja. Ya nggak usah begitulah. Kecuali kalau yang dibicarakan memang prinsip tentang akidah, itu jelas harus kita selesaikan. Itu bukan perbedaan pendapat itu. Misalnya ada yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah ini prinsip, ini akidah, ini nggak bisa. Azan kok ditambahi, prinsip nggak bisa ini. Ya, apalagi dirubah hayya 'alal jihad. Ya. Ya, kayak begitu-begitu itu harusnya tidak perlu terjadi gitu loh. Ya. Tentang prinsip jangan main-main. Misalnya ada kelompok yang mengartikan Al-Quran itu sebagaimana lafadz Al-Quran. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajhah. Apa wajhah ini? Mereka mengartikan wajahnya Allah, berarti Allah punya wajah. Nah itu nggak boleh itu. Secara akidah Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau ada kelompok yang mengatakan Allah itu menurut ayat-ayat Al-Quran, ada yang mengatakan punya tangan, ada yang mengatakan punya wajah. Lah mereka mengartikan semuanya itu tanpa ditafsiri, tanpa ditakwili. Jadi Allah seperti jasmani kita. Itu sudah masalah itu secara akidah. Padahal menurut ulama kita ayat-ayat seperti itu harus ditakwil, harus ditafsiri. Ini maksudnya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu, nah kalau diartikan secara kata-kata,
bersemayam di arsy gitu ya. Ada kelompok yang mengatakan ya Allah memang ada di arsy. Di mana? Di sana, di atas. Katanya Allah nggak bertempat. Makanya kalau ulama ahlu sunnah wal jamaah menakwili ayat ini, Allah bukan bersemayam itu bertempat, tapi berkuasa. Berkuasa. Gampangannya begini, ada seorang bupati ya. Beliau ini duduk sebagai bupati selama 10 tahun. Apa artinya dia duduk terus selama 10 tahun? Ayo, duduk di kursi nggak pindah-pindah 10 tahun? Ya enggak dong. Iya kan? Duduk di kursi bupati itu bukan berarti mulai hari ini sampai 10 tahun duduk aja di situ nggak kemana-mana. Apa ya itu artinya? Enggak. Duduk itu apa? Berkuasa, punya wewenang. Nah itu maksudnya. Nah ini masalah prinsip. Nggak bisa kita biarkan pemahaman seperti itu meracuni masyarakat kita. Nggak boleh. Pemahaman-pemahaman akidah yang menyesatkan itu nggak boleh. Harus dilawan gitu. Hati-hati, mereka ada di sekeliling kita. Ya, nah kita sampaikan kebenaran-kebenaran ini dengan cara yang baik kepada mereka. Ustadz, gitu ya, kan sudah ustadz semua itu. Ya, Ustadz, caranya sampean memahami ayat ini salah, nggak gini caranya memahami. Nah kalau sudah diingetin begitu kok masih nggak mau, ya terus mau cara apa? Debat, sudah sering ada yang debat begitu itu, dan mesti kalahnya itu, ustadz-ustadz itu. Ya akhirnya mereka itu nggak mau debat, ya akhirnya tetap dakwah sembunyi-sembunyi, mempengaruhi masyarakat yang masih awam-awam, yang nggak paham tauhid, yang nggak paham akidah. Tapi kalau santri sudah punya akidatul awam itu jangan dilepas sudah. Akidatul awam itu salah satu ciri akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ikut yang lain-lain itu, salafi, wahabi, waduh keliru semua. Ya, sudah pegang teguh akidah ahlus sunnah wal jamaah. Caranya akidatul awam itu sudah nggak usah keluar dari situ. Ya, dan jangan gunakan lesan ini untuk banyak berdebat. Nah, ya kita ingatkan kalau ada yang salah diingetin. Tapi kalau sudah dia nggak bisa diingatkan dan dia terus menyebarkan pemahamannya yang menyesatkan itu kepada masyarakat, kepada umat, nah ini harus segera di stop. Ya, biasanya mereka itu debatnya nggak berani, tapi terus dakwah ke masyarakat. Nggak berani kalau debat, nggak berani, karena sudah sering dan kalah. Ya, tentang yang lain-lain, debat tentang apa? Khilafah. Sudah selesai, mereka itu debat dan sudah kalah. Kok masih terus saja kemana-mana? Ya yang ngikuti mereka ya mereka yang masih nggak tahu aja gitu. Sebenarnya secara hukum sudah jelas. Ya, tidak ada patokan dari agama tentang bagaimana sistem pemerintahan, nggak ada patokannya. Jadi sistem negara itu bisa bermacam-macam. Iya, nggak ada patokan baku, gitu ya. Bahkan para ulama mengatakan masa khilafah itu, masa khalifah itu ya hanya berlangsung 30 tahun.
selama Khulafaur Rasyidin. Setelah itu sudah bukan khilafah lagi katanya. Itu sudah muluk, itu ya model kerajaan sebenarnya. Tapi ada yang mengatakan masa kekhilafahan itu berlangsung sampai dinasti Utsmaniyah, Ottoman di Turki. Tapi ada yang mengatakan itu sudah bukan termasuk masa khilafah. Masa khilafah sudah selesai, yaitu selama 30 tahun di zaman Khulafaur Rasyidin. Masih banyak perdebatan tentang itu. Dan yang jelas tidak ada keharusan di dalam Islam tentang sistem negara. Mau republik, mau monarki, mau kerajaan, mau serikat, silakan. Nggak ada yang harus begini, harus nggak ada keharusan. Nah, begitu-begitu itu kadang masih sering dijadikan perdebatan. Dan banyak juga orang yang masih terpengaruh dengan pemikiran seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.